Awan gelap pekat selalu menutupi langit Abyssal Underworld. Medan pertempuran darah terakhir jarang berubah cerah. Ini membuatnya terasa seperti waktu merangkak, membangkitkan ketidaksabaran dan kegelisahan. Pangeran ke-8 Li Yun merasakan ini. Melihat kekuatan iblis tidak melemah, dia mengutuk, bodoh. Kenapa tidak melemah? Tang Tua, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Berikan aku alat suci itu. Jelas, Tang Tua masih merasa tidak percaya diri. Dia memperingatkan, Yang Mulia, jika Anda menggunakan alat suci untuk menembus kekuatan iblis, itu tidak akan bertahan lama. Jika Anda menunggu kekuatan iblis melemah sebelum menggunakan alat suci, kami hampir dijamin mendapatkan mayat penguasa iblis. Tunggu, tunggu, tunggu. Berapa lama saya harus menunggu? Semakin lama kita menunggu, semakin banyak variabel yang ada. Pangeran ini sudah menunggu selama 2 bulan. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Berikan aku alat suci. Pangeran ke-8 memerintahkan dengan agak kesal, dengan kemarahan dalam suaranya. Tang Tua menghela nafas. Setelah berpikir sebentar, dia setuju. Semakin lama mereka menunggu, semakin banyak variabel yang ada. Jika mereka menggunakan alat suci sementara tidak ada yang mengharapkannya, mungkin mereka akan mencapai hasil yang baik. Menghibur dirinya dengan pemikiran itu, Tang Tua mengeluarkan alat suci. Alat suci ini adalah senjata yang tidak biasa, pedang merah berbentuk bulan sabit. Struktur lekukan bagian dalam tampak rumit, saling berhubungan seperti kerangka. Bilah pedang itu hampir 3 meter panjangnya, senjata yang sangat besar. Senjata ini juga memancarkan kekuatan iblis yang aneh. Old Tang memiliki ekspresi serius dan muram saat dia mulai mengaktifkan pedang merah. Karakter surgawi pada kerangka itu tampaknya menjadi hidup. Segera setelah itu, cairan merah merembes keluar dari bilah sabit. Seluruh pedang itu tampak seperti binatang buas kuno yang hidup kembali. Mengaum. Pada saat itu, semua orang di final Blood Battlefield mendengar raungan yang menakutkan dan marah terngiang-ngiang di benak mereka. Ini, tubuh Xiao Chen sedikit gemetar saat kejutan melintas di matanya. Kemudian, dia melihat ke arah Pangeran ke-8 dan melihat bulan darah perlahan naik. Pada saat ini, hampir semua orang di final Blood Battlefield sedang melihat bulan darah. Memang, dia mengeluarkan alat suci dinasti Suewu, bulan merah, gumam Lo Hou Wang, tidak menunjukkan banyak kejutan di matanya. Bulan merah. Apa itu? Seorang kaisar berdaulat di samping bertanya, tampak bingung. Lo Hou Wang menjelaskan dengan lembut, ini adalah alat suci dinasti Suewu, disempurnakan dengan metode rahasia. Dikatakan bahwa hanya 10 yang ditempa di dinasti Suewu. Alat suci ini dapat menampilkan kekuatan alat jiwa kelas medial puncak untuk waktu yang singkat, yang sangat mengerikan. Sementara Lo Hou Wang berbicara, Pangeran ke-8 bergerak. Memegang Scarlet Moon yang terangkat, dia dengan ganas mengayunkannya ke depan. Ledakan. Energi surgawi merah yang mempesona berubah menjadi pedang sabit dan dengan paksa membelah kekuatan iblis, mengukir jalan. Suara mendesing. Suara mendesing. Sosok Li Yun melintas, langsung maju 100 meter setelah dia memecahkan penghalang yang tidak bisa dilewati. Para ahli dinasti Suewu dengan cepat mengikuti dari belakang. Saat Li Yun menerobos masuk, kekuatan iblis yang awalnya kuat agak melemah. Pembukaan lubang telah mempengaruhi kekuatan iblis yang menyala-nyala. Haruskah kita bergerak? Kaisar berdaulat raksasa lainnya bertanya pada Feng Sun. Melihat Li Yun perlahan mendekati mayat penguasa iblis membuat mereka gelisah. Feng Sun menyilangkan tangannya dan menjawab dengan acuh tak acuh, tidak perlu terburu-buru. Kekuatan iblis belum melemah ke titik di mana kita bisa bergerak. Tunggu sampai dia setengah jalan, kemudian, kita bisa bergerak. Jika hanya itu yang dia mampu, dia bisa melupakan tentang merebut mayat penguasa iblis. Petik 2. Arus bawah segera mulai mengalir, kekuatan luar biasa yang terkumpul secara rahasia. Setelah meletus, itu pasti akan mengejutkan semua orang. Xiao Chen tidak peduli dengan semua ini. Dia bertanya-tanya di mana Lin Feng bersembunyi. Saat Xiao Chen mengukur sekelilingnya, dia tidak menemukan pihak lain. Dia percaya bahwa Lin Feng tidak memiliki jimat untuk menyembunyikan auranya. Namun, karena Lin Feng memahami Deat Great Dao yang mengerikan, mungkin saja dia bersembunyi di final Blood Battlefield ini. Sebenarnya, Xiao Chen tidak pernah mempertimbangkan apakah Lin Feng akan tertarik dengan mayat penguasa iblis. Jika Lin Feng juga tertarik, situasi ini akan lebih menarik. Baik ahli terbuka dan rahasia semua merasa sangat gugup. Hanya Xiao Chen yang tetap setenang air yang tenang, merasa acuh tak acuh. Lo Hou Wang, yang berada di samping, perlahan menunjukkan ekspresi muram di wajahnya yang tampan, tangannya sedikit gemetar. Pangeran konyol Lo Hou Yun memperhatikan suasana tegang. Emosinya yang biasanya meluap-luap perlahan berubah gugup juga.
Tidak peduli seberapa bodohnya Lo Hou Yun, bahkan orang bodoh pun bisa merasakan bahwa suasana saat ini tidak normal. Sepertinya Lo Hou Yun akhirnya menyadari bahwa ayahnya membawa dia dalam operasi ini tidak sesederhana menunjukkan kepadanya dunia. Ayah, Yuner merasa sedikit takut. Kenyataannya, saat Pangeran ke-8 mengeluarkan Secret Tool, ekspresi Lo Hou Yun sudah berubah menjadi tidak sedap dipandang. Lo Hou Yun adalah yang terlemah di tempat ini. Bahkan Xiao Chen merasa takut ketika alat suci muncul, apalagi bintang mulia yang tidak penting seperti dia. Hanya kaisar yang berdaulat yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam situasi ini. Tokoh berdaulat hampir tidak dianggap sebagai umpan meriam. Adapun Star Venerates, mereka bahkan tidak bisa menjadi umpan meriam, hanya sebagus udara. Lo Hou Wang menunjukkan senyum di wajahnya yang tegang. Kemudian, dia bergumam, "Jangan khawatir. Ayah di sini. Selanjutnya, Tuan Xiao ada di sini. Tidak ada yang bisa menyakitimu." Lo Hou Yun sepertinya mengerti dan tidak mengerti. Dia bertanya dengan cemberut, "Ayah, apa yang akan kamu lakukan nanti?" Menatap mayat penguasa iblis kuno, Lo Hou Wang berkata, "Saya akan memenuhi janji yang saya buat untuk mendiang ibumu, tunggu saja di sini dengan tenang. Ayah akan kembali setelah aku selesai membunuh. Rajaku, kami bersumpah untuk melindungi pangeran muda dan memastikan keselamatannya," kata sekelompok penjaga di belakang serempak, suara mereka khusyuk dan bergerak. Xiao Chen menghela nafas dalam hatinya, "Kalian semua hanyalah umpan meriam. Jika sesuatu benar-benar terjadi, Anda akan kesulitan untuk bertahan hidup." Lo Hou Wang tampak agak tidak berdaya saat dia melihat sekelompok penjaga Sovereign Personage. Beberapa hal tidak perlu dikatakan, semua orang mengerti hanya dengan satu pandangan. Kelompok penjaga ini juga tahu bahwa mereka adalah umpan meriam. Paling-paling, mereka hanya bisa memberi Lo Hou Yun sedikit lebih banyak waktu untuk melarikan diri. Namun, mereka tetap datang dengan sukarela. Loyalitas seperti itu sangat berharga dan terpuji. Tuan Xiao Chen, Lo Hou Wang mengalihkan pandangannya ke Xiao Chen. Sebelum Lo Hou Wang selesai, Xiao Chen berkata, "Raja Lo Hou, jangan khawatir. Sementara kami pembudidaya lepas melakukan manfaat harta, kami melakukan yang terbaik untuk memenuhi apa yang kami janjikan." Petik 2. Kalau begitu, aku akan menyerahkannya pada Tuan Xiao. Ini adalah cairan asal yang tersisa. Jika kita bisa kembali, datanglah ke kediaman kerajaanku, dan aku akan memberimu alat jiwa kelas rendah. Lo Hou Wang menyerahkan Xiao Chen sebotol giok berisi 25 ton origin liquid. "Rajaku, sudah waktunya," kedua kaisar yang berdaulat, yang telah memantau situasi dengan cermat, berkata dengan lembut. Ekspresi Lo Hou Wang langsung berubah setelah dia menyerahkan botol giok itu kepada Xiao Chen. Dia memusatkan semua perhatiannya pada Li Yun, yang berjalan ke mayat penguasa iblis kuno. Potongan awan surgawi matahari terbit. Telapak angin jahat. Pedang pemecah darah. Ahli kaisar berdaulat dari ras raksasa dan ras yaksa menyerang secara bersamaan. Para pembudidaya longgar yang berkeliaran di sekitarnya juga menyerang pada saat ini. Dalam sekejap, 10 kaisar berdaulat meluncurkan serangan serentak. Gemuruh. Segera, berbagai domain Dao bersaing untuk mendapatkan supremasi. Beberapa fenomena misterius menyebabkan langit dan tanah berubah warna, dan seluruh tempat berguncang. Jimat yang menyembunyikan Xiao Chen terpengaruh. Riak-riak muncul di aura mengerikan jimat itu menyebar, tampak sangat seru. Namun, beberapa kekacauan kecil tidak terlalu menjadi masalah saat ini. Tidak ada yang memperhatikan kelompok Xiao Chen sama sekali. Adegan 10 kaisar berdaulat yang menyerang pada saat yang sama terlalu mengejutkan. Ini adalah yang pertama bagi Xiao Chen, agak mengejutkannya. Domain Dao yang mengandung sifat surgawi muncul pada saat yang sama dan berhasil menekan kekuatan iblis yang luar biasa dari mayat penguasa iblis kuno untuk sementara waktu. Hahaha. Meskipun menghadapi begitu banyak tekanan, Li Yun, yang memegang alat suci di atas kepalanya, malah tertawa dan bukannya ketakutan. Tawanya mengandung darah panas dan aspirasi yang tinggi. Dia berteriak, "Tang Tua, pimpin orang-orang untuk mengekstraksi darah esensi dan bagian dari mayat penguasa iblis. Serahkan api dewa sejati kepadaku untuk diekstraksi. Saya akan berurusan dengan orang-orang ini." Petik 2. Alat suci itu mungkin meningkat ke tingkat lain, benar-benar mencapai puncaknya dan mengeluarkan tekanan dan mungkin sebanding dengan alat jiwa kelas medial. Itu bukan hal yang paling mengerikan. Hal yang paling mengerikan adalah bahwa garis keturunan Li Yun sangat cocok dengan alat suci itu, ini memungkinkan dia untuk mengeluarkan 80% dari kekuatan alat jiwa kelas medial. Segera, Li Yun mengandalkan alat suci dinasti Suewu untuk memblokir 10 kaisar berdaulat sendirian. "Aku sudah lama menunggumu.
Tidak peduli siapa yang datang hari ini, kalian semua bisa melupakan untuk mencegahku mendapatkan mayat penguasa iblis ini. Hanya aku yang berkuasa di bawah bulan darah. Setelah memblokir 10 kaisar berdaulat, Li Yun mulai tertawa agak arogan, tampak sangat sombong. Feng Sun dan kaisar berdaulat dua Vena lainnya mengatupkan gigi mereka. Biasanya, Li Yun ini bukan tandingan mereka. Sayangnya, kekuatan alat suci itu terlalu kuat. Meskipun mereka adalah kaisar berdaulat dua Vena, mereka hampir tidak bisa memblokir serangan Li Yun. Semuanya berjalan sesuai dengan rencana Li Yun. Namun, angin dan awan tiba-tiba melonjak, dan aura penguasa menyapu tempat itu. Lo Houwang mengungkapkan dirinya, mengendarai binatang buas yang haus darah. Dia mengacungkan pedang emas saat dia bergegas. Minggir, mereka yang menghalangi saya akan mati. Petik 2. Sebagai kaisar berdaulat tiga Vena, Lo Houwang adalah yang terkuat. Dia memimpin dua bawahan kaisar berdaulat dan menyerbu. Tidak ada yang berani menghalanginya. Lo Houwang, itu Lo Houwang. Kenapa dia ada di sini? Sial, apa yang dia lakukan di sini, tidak menjaga tanahnya. Sial, apakah orang ini sudah gila? Reputasi seseorang seperti bayangan pohon. Saat Lo Houwang, salah satu dari 4 Raja Asura, muncul, dia mengejutkan semua orang, menarik semua perhatian pada dirinya sendiri. Saat Lo Houwang muncul, auranya yang kuat dan akumulasi besar dari Kaisar berdaulat tiga Vena mengejutkan seluruh tempat. Ketika dia memimpin dua Kaisar berdaulat menyerbu, tidak ada yang berani memblokirnya. Lo Houwang langsung melancarkan serangan ke beberapa kaisar yang berdaulat yang lambat dalam menghindar, yang melukai mereka dan menjatuhkan mereka. Status kehidupan mereka tidak diketahui setelah itu. Kaisar berdaulat terkuat di sini hanyalah kaisar berdaulat dua Vena. Namun, Lo Houwang telah menjadi kaisar berdaulat tiga Vena selama bertahun-tahun. Dari 9 Divine Veins, setiap 3 adalah rintangan. Setiap kali seseorang melintasi setiap set 3, itu seperti dunia yang sama sekali baru. Jika seseorang tidak dapat melewatinya, ia akan mandek. Meskipun Divine Vein Realm dikatakan memiliki 9 tingkatan, pada kenyataannya hanya ada 3 tingkatan. Mereka yang memiliki 3 Vena surgawi atau kurang dianggap sebagai kaisar penguasa kesempurnaan kecil. Dengan 4 hingga 6 Divine Veins, satu akan menjadi Great Perfection Sovereign Emperor. Dengan lebih dari 6 Vena surgawi, seseorang akan menjadi kaisar berdaulat penyempurnaan. Sebagai kaisar berdaulat 3 Vena, Lo Houwang dapat dikatakan sebagai kaisar penguasa kesempurnaan kecil. Dia telah terjebak di kemacetan ini selama bertahun-tahun. Jika tidak ada kaisar berdaulat kesempurnaan besar yang muncul, tidak ada seorang pun di sini yang bisa menandinginya dalam pertarungan solo. Meskipun ada banyak kaisar berdaulat di sini, kebanyakan dari mereka bertarung sendirian. Mereka seperti sepiring pasir lepas. Setelah dikejutkan oleh aura Lo Houwang, bagaimana mereka berani menghalanginya? Semuanya membuka jalan baginya. Lo Houwang hanya memiliki satu target, Li Yun, yang memegang alat suci dinasti Suewu di atas kepalanya. Tujuannya bahkan lebih sederhana, membunuh Li Yun dan mengambil api dewa sejati penguasa iblis kuno. Namun, mewujudkannya tidak semudah itu. Lagi pula, Li Yun sendiri yang memblokir serangan mengerikan dari 10 kaisar berdaulat sebelumnya. Ini jelas menunjukkan kekuatan alat suci. Ketika Lo Houwang muncul, kebingungan yang tidak mencolok muncul di mata arogan Li Yun. Li Yun tidak merasa percaya diri dalam menggunakan alat suci untuk memblokir puncak kaisar berdaulat tiga Vena Lo Houwang. Jika alat suci itu rusak, ajalnya akan lebih menyedihkan. Akan sulit untuk mengatakan apakah dia bisa bertahan bahkan 3 gerakan melawan Lo Houwang saat itu. Pangeran tidak penting yang berperilaku kejam di dunia bawah neraka Asura Racheku, cepat enyahlah. Kalau tidak, jangan salahkan raja ini karena tidak menghadap ke dinasti Suewu. Wajah tampan Lo Houwang tampak sangat mendominasi, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengejutkan. Kekuatan seorang penguasa bocor, memberikan tekanan luar biasa pada Li Yun. Li Yun bahkan sedikit goyah. Namun, setelah memikirkannya, Li Yun ingat bahwa dia masih memiliki Yan Changming untuk membantunya, jadi dia mungkin masih bisa bertarung. Selanjutnya, api dewa sejati dari penguasa iblis ini adalah satu-satunya kesempatan Li Yun untuk bangkit kembali. Dia benar-benar tidak bisa menyerah untuk itu. Setelah mengambil keputusan, Li Yun tidak lagi goyah. Dia berteriak dengan marah, bahkan jika Raja Dunia Bawah dari lapisan ke-9 datang hari ini, dia bisa melupakan tentang membuatku mundur. Lo Houwang, karena kamu berani muncul, maka biarkan aku merasakan seni asuramu. Hanya aku yang berkuasa di bawah bulan darah. Li Yun mendorong kekuatan alat suci sampai batasnya.
Bulan merah di atasnya tampak seperti bulan darah yang menggantung tinggi di langit. Gambar dinasti dengan cepat muncul di balik B. Gemuruh. Pada saat ini, Li Yun mengaktifkan akumulasi dari dinasti kuno. Kekuatan iblis yang mengejutkan meletus dari tubuhnya, membuatnya tampak seperti tingginya 30 kilometer. Jeritan menyedihkan terdengar. Binatang buas yang dikendarai oleh 3 kaisar berdaulat mati tiba-tiba. Aura tertinggi Lo Hou Wang sebelumnya dipaksa kembali. Ketika aura bentrok, lingkungan mulai bergetar. Jiwa dan roh yang tak terhitung jumlahnya yang berlama-lama di final Blood Battlefield selama puluhan ribu tahun tampaknya telah terbangun dengan kaget. Lolongan yang sebenarnya datang dari tanah. Ketukan genderang perang bahkan melintasi ruang dan waktu, terdengar seperti guntur yang mengaum tanpa henti. Ini menyebabkan garis keturunan seseorang melonjak. Rasa lapar pertempuran Li Yun berkobar, bersama dengan jiwanya. Aku akan berurusan dengan anak nakal ini. Kalian berdua pergi ke mayat penguasa iblis, Lo Hou Wang menginstruksikan, meminta 2 bawahan kaisar yang berdaulat untuk menghentikan bawahan Li Yun melakukan apapun terhadap mayat penguasa iblis. Mencoba melewatiku. Lupakan saja. Lonely Moon hanya ada. Setelah melihat situasinya, Li Yun langsung menyerang, mencoba untuk memblokir kedua kaisar yang berdaulat ini. Ledakan. Gambar bulan mengirimkan seberkas cahaya merah, menyelimuti keduanya. Kemudian, Li Yun melemparkan 2 serangan telapak tangan, menghasilkan ribuan gambar merah yang berubah menjadi banyak lapisan bulan sabit yang terbang ke 2 Asura Sovereign Emperors. Bulan sabit merah berkedip di antara cahaya dan bayangan saat mereka berputar. Cahaya merah menyala terus-menerus dalam jarak 5.000 km. Ini adalah langkah yang memblokir banyak kaisar berdaulat sebelumnya, berurusan dengan langkah ini telah membuat mereka bingung dan lelah. Setiap bulan sabit seperti bulan darah asli, berisi kekuatan besar dan kuat dari dinasti Suewu. Domain Dao Li Yun mencapai puncak lapisan ketiga ketika didukung oleh cahaya merah, menampilkan kekuatan yang mengejutkan. Lo Hou Wang mendengus dingin, dan pedang ramping muncul di tangannya. Saat cahaya pedang naik dan turun, kekuatan yang bisa membelah gunung dan sungai meletus dari tubuhnya. Menggunakan kultivasi 3 Vena Divine Vein Realm yang kuat, dia dengan paksa mematahkan 2 serangan telapak tangan yang menakutkan ini. Kedua Asura Sovereign Emperors dengan cepat mengambil kesempatan ini untuk bergegas ke mayat demonik Sovereign kuno. Old Tang dan yang lainnya merasa terkejut. Mereka harus menghentikan apa yang mereka lakukan untuk melawan 2 kaisar yang berdaulat ini. Sial, Lo Hou Wang, beraninya kau merusak rencanaku. Aku akan bertarung denganmu. Merasakan kekuatan Lo Hou Wang, Li Yun menjadi gila. Sosoknya melintas saat dia benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang Lo Hou Wang. Ekspresi Lo Hou Wang tidak berubah saat dia dengan tenang menangani serangan itu. Tidak mudah untuk dengan cepat menghabisi Li Yun yang hiruk-pikuk, yang memegang Secret Tool. Keduanya mulai berkelahi, dan gelombang kejut yang menakutkan terus-menerus menyapu. Segera, kaisar yang berdaulat yang menonton mundur dengan tergesa-gesa. Dari keduanya, satu adalah kaisar berdaulat 3 Vena, dan yang lainnya adalah orang gila yang memegang alat suci dinasti Suewu. Keduanya tidak boleh terprovokasi. Tidak ada yang berani mengganggu pertempuran sengit ini. Gelombang kejut yang menyebar sangat menantang untuk dihadapi. Ekspresi Xiao Chen sedikit berubah. Dia telah mengkonfirmasi bahwa selain dari para ahli ras raksasa dan para ahli ras yaksa, pasti ada pembudidaya Dao yang benar yang menyamar di antara para pembudidaya longgar. Saat orang-orang itu mundur, dia merasakan aura yang familiar. Namun, dia tidak bisa mengidentifikasinya saat ini. Ayo pergi. Tidak ingin mengambil risiko, Xiao Chen membawa Lo Hou Yun lebih jauh ke belakang. Ras raksasa dan ras yaksa berharap Lo Hou Wang dan Li Yun akan saling melukai. Berniat untuk mengambil keuntungan dari situasi, mereka tidak mundur jauh. Xiao Chen merasa ada yang tidak beres. Dia berhenti fokus pada mayat penguasa iblis kuno dan dengan cepat membawa Lo Hou Yun jauh, terus mundur. Senior, saya ingin mengamati ayah saya. Aku tidak ingin pergi. Lo Hou Yun mengkhawatirkan keselamatan ayahnya, jadi dia menolak. Namun, Xiao Chen tidak bisa diganggu untuk menjelaskan, dengan paksa membawanya pergi. Xiao Chen terus mundur sampai mereka berada 500 km jauhnya. Namun, mereka masih bisa mendengar suara pertempuran yang mengejutkan. Dia terus mundur dan berhenti hanya setelah bergerak sejauh 1 juta kilometer. Kelompok penjaga Sovereign Personage dengan cepat menyusul dan menghibur Lo Hou Yun, yang membuat keributan. Pangeran muda, berhentilah membuat masalah. Tuan Xiao melakukan ini dengan mempertimbangkan keselamatan pangeran muda. Mata Lo Hou Yun tampak lembab saat dia memprotes, aku tidak peduli. Saya ingin melihat ayah.
Aku tidak ingin terjadi sesuatu padanya. Saya ingin kembali. Saat Lo Hou Yun berbicara, dia mulai menangis. Penjaga Sovereign Personage merasa tidak berdaya, dan mereka menjadi agak bingung. Xiao Chen tidak tahan untuk terus menonton ini. Dia dengan ganas melemparkan Lo Hou Yun dari Savage Beast dan menjatuhkannya ke tanah. Kau itu seorang pria, bagaimana kamu bisa menangis seperti itu? Jika Anda kembali, Anda akan mati. Jika kamu benar-benar ingin mati, aku akan membunuhmu di sini dan sekarang. Xiao Chen mendengus dingin dan melepaskan niat membunuhnya, menakuti para penjaga Sovereign Personage. Ini juga membuat Lo Hou Yun menjadi bingung. Tuan Xiao, jangan marah. Pangeran muda kehilangan ibunya di usia muda. Raja Lo Hou membesarkan pangeran muda sendirian sejak kecil, jadi mereka memiliki ikatan yang dalam. Sulit untuk dihindari, kelompok penjaga Sovereign Personage dengan cepat menjelaskan, berpikir bahwa Xiao Chen benar-benar akan membunuh Lo Hou Yun. Xiao Chen menghela nafas mendengarnya. Dia berkata dengan lembut, sejak ayahmu menyerahkanmu kepadaku, aku harus bertanggung jawab untukmu. Tempat di mana mayat penguasa iblis berada jauh lebih rumit dari yang kamu bayangkan. Anda hanyalah seorang Star Venerate, jika Anda pergi ke sana, hanya kematian yang menunggu. Lo Hou Yun tidak sebodoh itu. Setelah Xiao Chen membuatnya takut, dia terkejut bangun. Kemudian, dia bertanya, Senior, tidak ada yang akan terjadi pada ayahku, kan? Xiao Chen tidak merasa percaya diri. Jika dia benar-benar percaya pada Lo Hou Wang, dia tidak akan mundur sejauh ini. Xiao Chen membuat keputusan seperti itu hanya karena dia merasakan sesuatu yang aneh. Dia seharusnya baik-baik saja. Dia adalah kaisar berdaulat 3 Vena, jadi dia harus bisa bertahan hidup. Petik 2. Hanya itu yang bisa Xiao Chen katakan. Segera setelah dia berbicara, dia tiba-tiba merasakan akumulasi dinasti Suewu dari bulan merah di kejauhan agak melemah. Ini, Xiao Chen tidak bisa terlalu peduli sekarang. Sebuah mata vertikal terbuka di dahinya di bawah topi bambu berbentuk kerucut, dia telah mengaktifkan mata surgawinya. Visinya diperpanjang terus-menerus sampai adegan mayat penguasa iblis muncul di depan matanya. Dia melihat retakan muncul di bulan merah di atas kepala Li Yun. Tampaknya senjata suci dinasti Suewu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Xiao Chen segera bersukacita. Pasti ada yang tidak beres ketika Li Yun dengan paksa menghancurkan kekuatan iblis. Jika tidak, alat suci dinasti Suewu akan bertahan lebih lama. Ekspresi gila Li Yun sekarang berubah menjadi ketakutan belaka. Dia terus menggumamkan kutukan, tampaknya bertanya-tanya siapa yang mengkhianatinya. Ketika sepertinya Li Yun tidak bisa menang dan alat suci akan segera pecah, dia menggabungkan alat suci ke dalam tubuhnya dan dengan cepat mundur. Lo Hou Wang mendengus dingin dan ingin menekan keuntungannya agar dia bisa membunuh Li Yun. Namun, sesuatu yang aneh terjadi tepat pada saat ini. Mata surgawi Xiao Chen tiba-tiba melihat cahaya yang intens dan menusuk yang membuat mata surgawinya berdarah. Dia menggertakkan giginya dan menggerutu. Kemudian, dia dengan cepat menutup mata surgawinya dengan ekspresi tidak pasti. Saat cahaya intens muncul, Xiao Chen telah melihat siapa yang menyerang. Itu adalah putra suci surga yang mendalam, Wen Renyu. Mu Yunzu dan Gu Yuhan, yang memiliki sejarah dengan Xiao Chen di dunia Dewa Vo, telah berdiri di samping Wen Renyu. Ketiganya tampaknya bekerja sama untuk mengaktifkan semacam harta, yang meletus dengan Daomite yang melampaui Daomite dari alat suci dinasti Suewu dalam sekejap. Tidak ada yang mengharapkan adegan seperti itu. Meskipun Lo Hou Wang menjaga kewaspadaannya terhadap orang-orang yang menyerangnya secara rahasia, dia agak menurunkan kewaspadaannya saat melihat Li Yun kalah. Xiao Chen tidak melihat apa yang terjadi kemudian, tetapi dia bisa menebaknya. Setelah serangan itu mengenai Lo Hou Wang, 10 kaisar berdaulat mungkin mengepung dan menyerangnya. Situasinya pasti akan buruk. Cahaya yang menusuk menerangi seluruh final Blood Battlefield seperti matahari yang terik. Bahkan dari jarak 1 juta kilometer, Xiao Chen melihat cahaya intens yang menyilaukan dan menarik perhatian. Karena cahayanya menyilaukan, itu menyebabkan kebutaan sementara. Orang tidak akan melihat apapun kecuali cahaya yang intens. Ketika cahaya yang intens menyebar, Lo Hou Yun berseru kaget, Domain Light Dao. Ini adalah pembudidaya Dao yang benar. Bagaimana mungkin ada seorang pembudidaya Dao yang benar di medan pertempuran darah terakhir? Apakah orang-orang ini bunuh diri? Petik 2. Setelah kelompok penjaga Sovereign Personage terkejut, mereka menunjukkan kekhawatiran di wajah mereka, jelas merasa tidak nyaman. Bagaimana bisa seperti ini? Apakah Raja Lo Hou mempertimbangkan ini? Domain Light Dao yang sangat menakutkan. Itu bahkan lebih kuat dari kekuatan senjata suci Pangeran ke-8 itu. Meskipun cahaya muncul hanya untuk waktu yang singkat,
tidak berlama-lama seperti kekuatan alat suci, itu telah meletus dengan kekuatan yang jauh lebih kuat daripada alat suci. Lo Hou Yun dan para pembudidaya Asura lainnya tidak bisa menahan perasaan cemas. Semua orang khawatir tentang keselamatan Lo Hou Wang dalam keadaan seperti itu. Xiao Chen sudah memulihkan ketenangannya. Sebelumnya, dia telah mendengar desas-desus tentang para pembudidaya Dao yang benar datang ke medan pertempuran darah terakhir. Namun, orang-orang ini bersembunyi dengan sangat baik, bercampur dengan pembudidaya longgar Dao Iblis. Pembudidaya longgar Dao Iblis adalah manusia. Para pembudidaya Dao yang benar juga manusia. Saat berbaur, mereka hanya harus berhati-hati untuk menyembunyikan aura mereka, dan menemukan mereka akan menjadi tantangan. Selanjutnya, aura buruk dan energi kacau meliputi medan pertempuran darah terakhir ini, dengan mudah mengganggu persepsi seorang kultivator. Ayo pergi. Tempat ini tidak lagi aman, kata Xiao Chen lembut. Sementara Lo Hou Yun dan yang lainnya belum melihatnya, dia telah melihat Lo Hou Wang diserang. Xiao Chen tidak tahu situasi saat ini, tetapi dia bisa yakin bahwa Lo Hou Wang telah kehilangan kendali. Tidak, aku ingin mencari ayahku. Saya tidak akan pergi. Sesuatu pasti telah terjadi padanya, aku harus pergi dan menyelamatkannya. Lo Hou Yun tampak bingung, matanya memerah. Mungkin itu adalah hubungan antara ayah dan anak, tetapi dia merasakan bahwa Lo Hou Wang dalam kesulitan. Ini benar-benar tragis. Sebelum datang ke sini, Lo Hou Yun tidak tahu apa-apa. Dia mengira ayahnya membawanya ke sini hanya untuk melihat dunia. Dia tidak mengharapkan hal kejam seperti itu terjadi. Xiao Chen sedikit mengernyit. Dia bisa memahami emosi Lo Hou Yun. Namun, langkah rasionalnya adalah pergi. Ah. Lo Hou Yun mencoba berlari kembali. Namun, dia terjebak di medan gaya Taiji milik Xiao Chen, yang membuatnya sulit untuk bergerak. Energi esensi sejati Ki Iblis melonjak ke seluruh tubuhnya saat dia berteriak, tetapi tidak ada yang berhasil. Sial, biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Lo Hou Yun berteriak dengan marah dan mulai mengutuk Xiao Chen. Xiao Chen tidak bisa diganggu. Dia memerintahkan dengan tenang, tangkap dia. Ayo pergi. Penjaga Sovereign Personage tahu bahwa Xiao Chen benar. Meskipun mereka tidak senang dengan Xiao Chen, mereka tetap patuh. Namun, Lo Hou Yun tiba-tiba bersikap keras. Dia berkata dengan serius, lepaskan aku. Jika kamu berani menyentuhku, aku akan bunuh diri. Pangeran muda, berhentilah bersikap keras kepala. Dengarkan Tuan Xiao, dan ayo pergi. Petik 2. Memang, dengan kekuatan rajaku, dia pasti akan bertahan. Pada saat itu, jika dia keluar dan melihat sesuatu terjadi pada pangeran muda, akan ada masalah. Lo Hou Yun menolak untuk patuh. Dia terus mengulangi bahwa sesuatu telah terjadi pada ayahnya. Xiao Chen menghela nafas pelan dan berkata, biarkan dia. Kami akan menunggu Raja Lo Hou di sini. Xiao Chen mengerti Lo Hou Yun. Ini hanyalah anak berusia 20 tahun. Setelah emosinya bergejolak, Lo Hou Yun akan kehilangan rasionalitasnya. Jika Xiao Chen secara paksa membawanya pergi, sesuatu yang buruk mungkin terjadi. Jika itu masalahnya, maka jadilah itu. Xiao Chen merasa tak berdaya di dalam hatinya. Lo Hou Wang memberinya sesuatu yang sangat bermasalah untuk ditangani. Xiao Chen tidak bisa diganggu dengan hal lain. Dia menutup matanya dan berkultivasi dengan tenang di punggung Vulture darah iblis. Namun, dia membiarkan medan gaya Taiji-nya menyebar. Dengan begitu, apapun yang dilakukan Lo Hou Yun tidak bisa keluar. Ketika Lo Hou Yun menjadi lelah, dia secara alami akan berhenti. 2 jam kemudian, Xiao Chen tiba-tiba membuka matanya. Dia melihat Demonic Might yang mengerikan menuju ke arahnya di medan perang yang tertutup kabut. Namun, ketika Xiao Chen dengan hati-hati menyelidikinya, dia memperhatikan bahwa aura yang kuat ini sudah menjadi kekuatan yang dihabiskan. Orang ini nyaris tidak bertahan saat dia bergegas ke depan. Memang, ketika orang ini berada dalam jangkauan sense spiritual Xiao Chen menemukan bahwa itu adalah Lo Hou Wang. Saat Lo Hou Wang dengan panik bergegas mendekat, sekelompok kaisar yang berdaulat melakukan pengejaran tanpa henti. Yang mengejutkan adalah bahwa putra suci surga yang mendalam, Wen Renyu, Mu Yunzu, dan Gu Yuhan termasuk di antara para pengejar. Untuk berpikir bahwa pembudidaya Dao Iblis, kaisar penguasa dunia bawah neraka, dan pembudidaya Dao yang benar bekerja sama untuk mengejar Lo Hou Wang. Xiao Chen merenungkan ini saat dia duduk di atas Demon Blood Vulture. Apakah Lo Hou Wang berhasil merebut api dewa sejati? Ini adalah satu-satunya alasan yang mungkin bagi faksi-faksi ini untuk mengesampingkan perbedaan mereka dan menghadapi Lo Hou Wang bersama-sama. Ledakan, angin kencang bertiup, menyebarkan kabut iblis sejauh 5.000 km.
Kemudian, sosok Lo Houwang muncul di hadapan Xiao Chen dan yang lainnya. Luka menutupi tubuh Lo Houwang. Luka besar yang memancarkan cahaya putih yang dalam di dadanya adalah yang paling mencolok. Lo Houwang dengan paksa mengukir jalur darah di sepanjang jalan. Jika dilihat dari kejauhan, itu tampak seperti sungai darah merah yang membentang 5.000 kilometer. Ayah! Lo Houryun yang agak putus asa benar-benar hancur, membiarkan air matanya mengalir deras. Xiao Chen membubarkan medan gaya Taiji, dan Lo Houryun berjuang keluar. Kemudian, dia berlari dengan panik. Lindungi Raja Lo Hou. Kelompok penjaga Sovereign Personage semua bergegas keluar, ingin memblokir kelompok Sovereign Emperors itu. Mereka telah kehilangan kesabaran sejak lama. Ketika Lo Houwang melihat Lo Houryun, dia menyunggingkan senyum di wajahnya yang tampan. Kemudian, dia melompat dan mendarat di depan Lo Houryun. Puci. Namun, begitu Lo Houwang mendarat, dia jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun. Setelah muntah 3 suap darah, dia batuk terus-menerus. Jeritan kesakitan terdengar. Bagaimana mungkin para penjaga Sovereign Personage memiliki kekuatan untuk memblokir Sovereign Emperors? Para penjaga ini tewas seketika. Namun, mereka sangat tegas. Tepat sebelum mereka mati, mereka memilih untuk meledakkan diri sendiri, yang sulit untuk dihadapi oleh kaisar berdaulat itu. Suara mendesing. Hering darah iblis berubah menjadi kilatan cahaya merah dan tiba di samping Lo Houryun dan Lo Houwang. Lo Houwang sudah tidak dapat berbicara. Dia hanya menggunakan satu tangan untuk menggenggam tangan Lo Houryun. Tangan lainnya mengepal erat, tidak menunjukkan tanda-tanda relaksasi. Yun, Lo Houryun menatap Xiao Chen dengan mata merah saat dia menangis. Senior, bisakah kamu menyelamatkan ayahku? Aku mohon dengan sangat. Xiao Chen berpikir dengan kesal di dalam hatinya, sebagai kaisar berdaulat 3 Vena, bagaimana dia bisa mati dengan mudah? Jika dia menyerahkan api dewa sejati, akankah orang-orang ini benar-benar berani membunuhnya, Raja Lo Hou? Klan Lo Hou juga memiliki ahli dewa Vo generasi yang lebih tua. Anak kecil ini yang membuatnya terdengar seperti ayahnya sedang sekarat memang membuatku merasa sedikit kasihan padanya. Sementara Lo Houryun berbicara, energi Lo Houwang terkuras. Lo Houwang berjuang untuk mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Chen. Pada saat ini, tidak perlu kata-kata. Xiao Chen sudah tahu apa yang ingin dikatakan Lo Houwang dari ekspresi Lo Houwang. Lo Houwang ingin dia melindungi Lo Houryun dan membantunya menerima warisan dewa sejati. Xiao Chen tidak menunjukkan tanggapan apapun. Bukan karena dia dingin dan tidak berperasaan tetapi dia adalah orang dari aliansi surgawi. Dia hanya perlu mengambil relik suci aliansi surgawi. Tidak perlu terlibat dengan masalah lain, mengambil risiko untuk membuat musuh begitu banyak kaisar berdaulat. Lo Houwang tidak bisa berkata apa-apa. Namun, dia menunjukkan kesedihan yang intens di matanya. Sekarang, bahkan kekuatan hidupnya mulai berhamburan. Jika hati seseorang mati, bahkan jika tubuhnya baik-baik saja, seseorang tidak akan berbeda dengan orang mati. Tatapan terakhir Lo Houwang menyentuh bagian paling lembut dan terlemah dari hati Xiao Chen. Xiao Chen memikirkan dunia Dewa Vo, mengingat 5 tahun yang dia habiskan menghadapi Liu Ruyue di Cloudfin Hall dan rasa sakit yang tak terlukiskan yang dia rasakan. Dia ingat bahwa hatinya meledak dan hancur, membuatnya hidup seperti orang mati yang hidup selama berhari-hari. Medan perang darah terakhir telah ada sejak lama. Kabut iblis tidak menyebar, angin kencang tidak berhenti, awan gelap tetap ada, dan bulan darah menggantung tinggi. Angin menderu membawa jiwa-jiwa orang mati menyanyikan lagu-lagu sedih masa lalu dan dengan dingin menyaksikan peristiwa hari ini terungkap pada saat yang sama. Lagu sedih itu abadi, medan perang tidak pernah berubah. Ceritanya tetap sama, hanya dengan gelombang pahlawan yang berbeda. Cepat atau lambat, semua orang akan menjadi pahlawan, legenda yang dibicarakan oleh generasi berikutnya. Lo Houwang, apakah Anda juga orang yang penuh gairah? Kalau begitu, aku, Xiao Chen, akan membantumu sekali ini saja. Xiao Chen mengangguk diam-diam di bawah topi bambu berbentuk kerucut. Ketika Lo Houwang melihat Xiao Chen mengangguk, dia santai, akhirnya menutup matanya. Tinjunya yang terkepal erat terbuka, dan nyala api hitam segera berjuang bebas dan perlahan melayang ke udara. Horor dan ketakutan selalu berjalan beriringan dengan penguasa iblis yang gelap. Namun, api hitam ini tampak menyilaukan, tampak semurni permata atau bintang di langit, itu benar-benar tampak agak surgawi. 10 kaisar berdaulat di belakang segera menjadi gila. Namun, belum semua penjaga Sovereign Personage telah mati. Mereka masih meledak sendiri, jadi kaisar yang berdaulat tidak berani maju dengan gegabah. Lo Houryun memeluk Lo Houwang, menangis tanpa henti.
Si bodoh kecil ini masih tidak tahu pengaturan apa yang dibuat ayahnya dan Xiao Chen satu sama lain. Jika Raja Naga Putih ada di sini, dia pasti akan merayakan bahwa dia memiliki seorang putri. Jika dia memiliki putra yang begitu bodoh, dia akan frustrasi sampai mati. Jangan menangis. Ayahmu masih hidup. Xiao Chen melompat turun dan meraih api dewa sejati. Kemudian, dia menggunakan tangannya yang lain untuk menggeser Lo Hou Wang dan Lo Hou Yun, satu demi satu, ke Demon Blood Vulture. Ketika Lo Hou Yun mendengar kata-kata Xiao Chen, dia tidak marah. Dia bertanya dengan heran, "Senior, ayahku baik-baik saja." Xiao Chen tidak punya banyak waktu, jadi dia memotong penjelasannya. Ayahmu hanya terluka parah, dan tubuhnya memasuki kondisi pertahanan diri otomatis, tertidur lelap. Setelah dia pulih, dia secara alami akan bangun. Jangan katakan apa-apa, dan jangan bertanya apa-apa. Lepaskan mahkotamu. Berkomunikasi dengan seseorang yang kurang cerdas membutuhkan usaha. Lo Hou Yun tidak berani mengatakan apa-apa. Mendengar bahwa ayahnya baik-baik saja, dia santai dan melakukan apa yang dikatakan Xiao Chen, melepas mahkotanya. Xiao Chen menerima mahkota. Kemudian, dia melirik penjaga Sovereign Personage, kebanyakan dari mereka sudah meninggal. Kemudian, dia berkata dengan tenang, "Pergilah, kalau begitu. Jangan terlalu bodoh untuk melompat sendiri. Kamu dan ayahmu akan baik-baik saja." Lo Hou Yun terkejut saat bangun dan berkata, "Senior, bagaimana denganmu? Ikut dengan kami. Aku akan membawamu ke kediaman kerajaan klan Lo Hou." Tidak ada yang salah dengan bersikap baik. Namun, menjadi tanpa otak benar-benar masalah. Xiao Chen merasa tidak berdaya. "Jika aku ikut denganmu, apakah kamu bisa pergi?" Xiao Chen tidak ingin menjelaskan. Dia membuka tangan kirinya dan melihat api dewa sejati penguasa iblis kuno. Kemudian, dia dengan cepat bergerak, memisahkan api warisan dan api sifat surgawi. Kemudian, Xiao Chen dengan lembut mengetuk api warisan penguasa iblis kuno, mengirimkannya ke dahi Lo Hou Yun. Sebelum Lo Hou Yun bisa berteriak, Demon Blood Vulture berubah menjadi kilatan api merah, membubung ke langit. Warisan penguasa iblis kuno tidak menarik minat Xiao Chen. Namun, api alam surgawi bisa sangat menyehatkannya. Setelah memberi Lo Hou Yun warisan dan menjaga api alam surgawi, dia akan memenuhi janjinya kepada Lo Hou Wang. Ledakan. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, disertai dengan aura yang luar biasa. Ini menendang pasir dan hampir meniup Xiao Chen. Xiao Chen tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa semua umpan meriam Sovereign Personage sekarang sudah mati. Dengan tidak ada lagi yang perlu ditakuti, 10 kaisar berdaulat yang aneh segera menyerbu. Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa, hanya mengeluarkan batu 7 warna dari mahkota. Sekarang, batu 7 warna menunjukkan bentuk kepala panah. Kemudian, dia menempelkannya ke Snow God Whip miliknya. Saat itu, Hua Tianyang mengguncang dunia dengan cambuk dewa salju, mendapatkan ketenaran dan mengubah aliansi surgawi menjadi faksi super. Sekarang, cambuk dewa salju muncul kembali. Bahkan tanpa teknik rahasia untuk mengendarainya, selama Xiao Chen bisa mengeluarkan 10% dari kekuatannya, dia tidak perlu takut pada kelompok ini. Banyak kaisar yang berdaulat memandang Xiao Chen, tidak berani bertindak gegabah. Setiap orang kurang lebih pernah mendengar tentang seorang pembudidaya iblis misterius yang tidak dikenal yang menunjukkan keterampilan cambuk yang aneh. Tanpa diduga, pembudidaya iblis ini bersama Lo Hou Wang. Pangeran ke-8 dinasti Suewu segera melompat keluar dan berteriak dengan marah, "Tidak peduli siapa kamu, serahkan api dewa sejati, dan aku bisa menyelamatkanmu dari kematian." Pangeran ke-8, sepertinya matamu belum pulih. Untuk berpikir bahwa Anda tidak mengenali saya. Petik 2. Xiao Chen tertawa dan dengan santai membuang topi bambu berbentuk kerucut di kepalanya. Kemudian, pakaian hitamnya meledak, memperlihatkan jubah putih dan rambut panjangnya yang berkibar tertiup angin. "Itu kamu, Xiao Chen." Tuan Feng Sun, dia adalah Xiao Chen yang membunuh klon raksasa Tian saat itu. Setelah Pangeran ke-8 melihat penampilan Xiao Chen, rahangnya hampir jatuh karena keheranan. Putra suci surga yang mendalam, Wen Renyu, Mu Yunzu, dan Gu Yuhan juga merasa sangat terkejut. Para pembudidaya raksasa juga mengenali Xiao Chen. Ini adalah pembudidaya ras naga yang diinginkan raksasa Tian mati. Orang-orang ini tidak bisa menahan niat membunuh mereka. Mereka meraung, "Bunuh dia." Dan 10 kaisar berdaulat menyerang Xiao Chen. Xiao Chen mendengus dingin dan berkata, "Kalian semua, mundur untuk Xiao ini." Dia memegang cambuk dewa salju dengan tangan kanannya dan dengan lembut mengayunkannya. Cambuk merah cerah yang tampak seperti cabang bunga prem segera menghasilkan retakan gemuruh di udara.
Pak, skrip jimat dicambuk diaktifkan segmen demi segmen. Begitu retakan gemuruh meraung, kepala panah 7 warna bersinar dengan cahaya yang luar biasa. Rasanya seperti musim semi tiba dalam semalam, bunga plum menutupi tanah. Dengan retakan cambuk itu, kepingan salju memenuhi langit, menutupi tanah. 10 kaisar berdaulat merasa jiwa mereka bergetar saat mereka memuntahkan darah. Celah cambuk ini membuat mereka semua mundur pada saat yang bersamaan. Pecut apa ini? Kelompok kaisar berdaulat ketakutan. Hanya retakan cambuk yang membuat mereka mundur dan melukai jiwa mereka. Salju putih tanpa batas menutupi tanah. The Final Blood Battlefield menjadi dunia yang dingin dan bersalju. Putih menutupi seluruh dunia. Bahkan kebencian dan aura buruk yang selamanya melekat di medan perang menghilang tanpa jejak. Kekuatan cambuk Dewa Salju membuat takut kelompok kaisar berdaulat. Bahkan Xiao Chen merasa sangat terkejut. Xiao Chen merasa serangan ini telah mengambil sebagian kecil dari jiwanya, dan energi jiwa di segel surgawinya telah terkuras secara signifikan. Sepertinya saya hampir tidak bisa menggunakan cambuk Dewa Salju ini. Namun, saya tidak tahu berapa lama energi jiwa saya bisa bertahan. Meski begitu, itu harus cukup untuk berurusan dengan orang-orang ini. Mari kita lihat apa yang kamu lakukan. Pangeran ke-8 Li Yun berteriak dengan marah, tidak mau tunduk. Dia mengeluarkan Scarlet Moon dan menyerang Xiao Chen sekali lagi. Selain Li Yun, Tang Tua juga menyerbu, mengantisipasi bahwa alat suci dinasti Suewu akan mengejutkan Xiao Chen hingga terhenti. Kita harus membunuhnya hari ini dengan segala cara. Beberapa kejutan melintas di mata putra suci surga yang mendalam. Kembali di Peach Blossom City, dia tidak terlalu memikirkan Xiao Chen. Namun, kekuatan yang ditunjukkan Xiao Chen hari ini membangkitkan firasat di dalam diri Wen Renyu. Jika Xiao Chen mendapatkan api dewa sejati, dia hanya akan menjadi lebih luar biasa. Saat putra suci surga yang mendalam berbicara, sebuah peta astrologi muncul di tangannya, yang dia tunjuk ke langit. Saat bagan astrologi berputar, itu berubah menjadi bagan bintang besar yang menutupi seluruh langit. Banyak bintang berkedip segera, mewujudkan sungai panjang berbintang. Akhirnya, dia menyerang lagi, kali ini, dibalut cahaya bintang yang terang. Xiao Chen mengangkat alisnya. Ketika dia melihat bagan astrologi itu, dia mengingat sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk berseru, Wen Renyu. Jadi, kaulah yang datang untuk mencoba mencuri kunci istana abadi eterealku saat itu. Dengan misteri yang akhirnya terungkap, Xiao Chen terkejut. Orang ini bersembunyi sangat dalam. Wen Renyu berkata dengan dingin, jadi bagaimana jika aku? Mulai hari ini, Anda adalah orang mati. Apakah Anda masih bisa memberitahu saya kepada Putri Suci Wewangian Surgawi? Petik 2. Xiao Chen, kita akan menyelesaikan dendam kita hari ini. Gu Yuhan dan Mu Yunzu merasakan kebencian yang mendalam terhadap Xiao Chen. Di platform konferensi Dewa Dunia Fogat, Xiao Chen telah memotong Mu Yunzu dan yang lainnya menjadi 2. Jika bukan karena tuannya memohon kepada guru surgawi untuk membantu, mereka akan mati di sana. Setelah para ahli raksasa dan para ahli yaksa pulih dari kerusakan jiwa mereka, mereka juga menyerang. Setelah dipukul mundur oleh retakan cambuk, para ahli kaisar berdaulat ini tidak lagi berani menahan apapun untuk kedua kalinya mereka menyerang. Mereka mengeluarkan Soul Tools atau mengeksekusi teknik rahasia. Banyak domain Dao segera melapisi satu sama lain dan menekan Xiao Chen. Tampaknya mereka ingin menekan aura Xiao Chen. Kemudian, mereka terus melakukan segala macam gerakan membunuh. Xiao Chen tidak panik saat dia mengeluarkan domain Thunder Dao lapis keempat dan mengacungkan cambuk Dewa Salju di tangannya untuk menangani berbagai teknik rahasia. Diperbarui garis bawah di novelringan.com. Catatan TL, penyebutan terakhir dari domain Thunder Dao Xiao Chen mengatakan bahwa itu berada di puncak lapisan ketiga setelah dia mengkonsumsi pohon tebing guntur yang berusia 100.000 tahun. Namun, ada jeda waktu 1 tahun setelah Xiao Chen secara resmi memasuki aliansi surgawi, tinggal di surga di luar surga. Dia bisa membuat terobosan yang tidak disebutkan selama ini. Teori saya adalah bahwa energi obat yang tersisa dari pohon tebing guntur memungkinkannya untuk menembus ke lapisan keempat setelah energi obat menetap. Badai salju yang hebat mengamuk saat retakan cambuk yang menggelegar terdengar. Sosok Xiao Chen menari sambil memegang cambuk, terus-menerus mengubah posisinya dan mempesona semua orang. Ribuan kelopak bunga prem mengelilingi Xiao Chen. Dengan salju sebagai latar belakang, bunga plum yang mekar terlihat sangat indah, semarak seperti darah segar. Menggunakan kekuatan cambuk Dewa Salju dengan tinju naga tertinggi, Xiao Chen tidak tampak dirugikan saat bertarung melawan 10 kaisar berdaulat yang aneh ini. Namun, Xiao Chen tahu bahwa ini hanya sementara.
Begitu dia menghabiskan energi jiwanya dan tidak bisa lagi menggunakan cambuk Dewa Salju, dia pasti akan mati. Oleh karena itu, Xiao Chen harus mengakhiri pertempuran dengan cepat. Dia melihat sekeliling, dan tatapannya jatuh pada Pangeran ke-8 Li Yun. Li Yun mengutuk, naga berdarah campuran yang tidak penting, apa yang harus dilihat? Ketika energi jiwamu habis, pangeran ini pasti akan mencabik-cabikmu dan mencabut jiwamu. Xiao Chen tersenyum dingin. Dari kelompok ini, Li Yun adalah yang terlemah. Selanjutnya, Li Yun telah bertempur sengit dengan Lo Hou Wang sebelumnya. Dia tidak lagi di puncaknya. Xiao Chen bertanya-tanya dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Aku akan mulai denganmu. Sosok Xiao Chen melintas, mencegah Wen Ren Yu dan Mu Yunzu mengelilinginya. Kemudian, tangannya berkedut. Cambuk Dewa Salju yang lembut yang menunjukkan banyak variasi tiba-tiba menjadi seperti ular berbisa yang langsung menyerang Li Yun. Bunga plum meledak, dan kepala panah batu 7 warna berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke depan. Kepala anak panah itu tumbuh semakin besar di mata Li Yun, menembus semua bulan sabit yang dia kirimkan. Tepat saat kepala panah hendak menembus dahi Li Yun, sebuah sosok menyerbu. Yang mulia, hati-hati. Oul Tang terbang ke depan untuk memblokir serangan mematikan ini. Puci. Begitu kepala panah memasuki dahi Tang tua, kepalanya meledak dengan bang, berubah menjadi bubuk. Oul Tang sekarang sudah mati mungkin. Bang! Kepala panah itu tidak kehilangan momentum, terbang dan menyerang Li Yun. Dia memuntahkan seteguk darah, dan bulan merah di atasnya jatuh ke tanah. Xiao Chen mengulurkan tangannya dan memberi isyarat, lalu langsung memasukkan bulan merah ke dalam cincin penyimpanannya. Sekarang, momen gangguan ini memberi kaisar berdaulat lainnya kesempatan terbaik. Mereka mengunci Xiao Chen dan menyerang pada saat yang sama, mengirimkan segala macam gerakan membunuh. Menghancurkan tentara besar. Xiao Chen meraung saat dia menuangkan energi jiwanya ke dalam cambuk Dewa Salju. Cambuk Dewa Salju menyapu seperti tombak panjang. Ini langsung mematahkan berbagai gerakan pembunuhan, menghancurkan fenomena misterius di udara saat gelombang kejut menyapu. Xiao Chen merasa bahwa jika dia terus menggunakan cambuk Dewa Salju dengan sangat hati-hati, itu pada akhirnya akan mengeringkannya sampai mati. Aku akan melawannya. Mengepalkan giginya, Xiao Chen mengaktifkan garis keturunan Great Desolate Aeon dan status Martial and Soul sebagai satu. Kemudian, dia menggunakan cambuk Dewa Salju tanpa keberatan tentang menguras energi jiwanya. Pak, sebuah retakan gemuruh mengguncang langit. Cambuk Dewa Salju membelah seorang pembudidaya longgar dao iblis yang belum membuka vena surgawi menjadi dua. Energi jiwa Xiao Chen terkuras seperti sungai yang mengalir deras. Namun, dia berhasil mengeluarkan kengerian cambuk Dewa Salju saat dia sepertinya memasuki hiruk-pikuk. Dengan setiap cambukan, retakan terbuka di tanah, menyebabkan ki iblis yang menakutkan bocor. Saat Xiao Chen menari-nari dengan kacau, cambuk Dewa Salju tampaknya mengguncang dunia. Itu benar-benar tampak seperti langit runtuh dan tanah terbelah. Tidak ada yang berani memblokir serangan ini. Puci. Retakan muncul di bagan astrologi Wen Ren Yu. Meskipun dia berhasil menghindari kerusakan kritis dari cambuk, gelombang kejut dari Whiplash membelah kulit dan dagingnya. Dia menjerit kesakitan. Cambuk Dewa Salju di tangan Xiao Chen menjadi seperti dewa iblis yang berinkarnasi. Hanya dalam beberapa saat, bulu mata itu merusak area yang luas ini. Tanah berguncang, dan gunung-gunung bergoyang. Tanpa kecuali, banyak kaisar yang berdaulat menjadi penuh luka. Kaisar yang berdaulat yang belum membuka satu pun vena surgawi tidak dapat menahan bahkan satu cambukan. Serangan itu langsung membunuh mereka, menghancurkan jiwa mereka juga. Lari, lari, lari. Orang ini mengamuk. Para pembudidaya longgar dao iblis semuanya ketakutan konyol. Mereka tidak lagi berani tinggal, mereka semua melarikan diri. Semua orang tahu apa konsekuensinya jika cambukan itu mengenai mereka. Tidak ada yang bisa menjamin kelangsungan hidup mereka. Ayo pergi. Kami tidak datang ke final Blood Battlefield untuk mayat Demonic Sovereign. Tidak ada gunanya kehilangan nyawa kita di sini. Kita bisa menangani ini di masa depan. Ketika Wen Ren Yu melihat retakan di peta astrologinya dan sosoknya yang menyesal setelah dicambuk, dia tidak berani berlama-lama. Setelah berkomunikasi dengan Gu Yuhan dan Mu Yunzu, Wen Ren Yu dengan cepat mundur. Gu Yunhan dan Mu Yunzu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ketika keduanya menerima proyeksi suara, mereka dengan cepat pergi juga. Saat langit runtuh dan tanah retak, Xiao Chen mengejar sambil memegang cambuk Dewa Salju dengan liar. Xiao Chen tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Dia perlu menangani luka yang lebih parah pada orang-orang ini, membunuh sebanyak yang dia bisa.
Kalau tidak, dialah yang akan mati. Ini mundur dengan menyerang. Setelah mengejar 2.500.000 kilometer, Xiao Chen akhirnya berhenti karena dia tidak lagi melihat siapapun. Dia telah menarik energi jiwanya dan mulai mengalami rebound. Tanda hitam muncul di wajahnya, seolah-olah jiwanya akan segera berhamburan. Xiao Chen mengertakkan gigi dan mendengus dingin. Kemudian, dia mengeluarkan Ice Fire Lotus Platform dan duduk bersila di atasnya. Setelah pertempuran yang intens, dia tidak ragu-ragu untuk mendorong api alam surgawi hitam di tangan kirinya yang terkepal erat ke dahinya. Ledakan. Segel surgawi Xiao Chen, yang menangis untuk makanan, dengan panik menyerap dan memurnikan api alam surgawi. Xiao Chen tidak bisa diganggu dengan hal lain. Dia hanya tetap di sana, menyempurnakan api alam surgawi dengan mata tertutup, dan mulai mengedarkan energinya. Pemandangan 10.000 naga berkeliaran, bergerak naik turun, muncul di belakangnya. Api alam surgawi penguasa iblis kuno melampaui harapan Xiao Chen. Setelah sepanjang malam, dia hanya menyempurnakan 10%-nya. Namun, 10% ini memungkinkan energi jiwanya kembali ke puncaknya dan bahkan meningkat lebih jauh. Jika Xiao Chen benar-benar menyempurnakannya, siapa yang tahu betapa besar peluang itu baginya. Namun, dia harus berhenti untuk saat ini. Seseorang telah muncul di depan Ice Fire Lotus Platform. Xiao Chen membuka matanya dan melihat Grim Reaper Lin Feng berjalan ke arahnya perlahan. Pihak lain memiliki ekspresi tenang, tidak menunjukkan emosi apapun di wajahnya. Xiao Chen tahu bahwa Lin Feng selalu ada. Ketika dia bertarung melawan 10 kaisar berdaulat, Lin Feng memiliki banyak kesempatan untuk membunuhnya. Namun, Lin Feng tidak bergerak. Jelas, karakter pihak lain tidak berbahaya dan keji, tidak suka membunuh orang dari belakang. Itulah mengapa Lin Feng baru muncul sekarang. Dia ingin menunggu Xiao Chen pulih sebelum secara terbuka bergerak. Ketika Lin Feng mencapai jarak 50 km dari Xiao Chen, dia berhenti. Saat dia berjalan, Xiao Chen tidak bisa merasakan niat membunuh atau aura apapun darinya. Namun, saat Lin Feng berhenti, aura yang dibentuk oleh Deat Dao Domain-nya berubah menjadi niat membunuh yang luar biasa, menyapu ke arah Xiao Chen. Segel surgawi Xiao Chen berkedip. Domain Ice Dao miliknya, Domain Thunder Dao, dan Domain Sabre Dao langsung muncul dan tumpang tindih, menghalangi Domain Deat Dao dari jarak 25 km. Suara mendesing. Kedua aura menakutkan itu bentrok, lalu diam-diam bergabung dengan lingkungan sekitar, terus bersaing satu sama lain. Aku tahu kamu tidak akan menyerahkan relik suci. Mari kita pertaruhkan semuanya dalam satu langkah. Pemenangnya mengambil relik suci, saran Lin Feng perlahan saat dia melihat Xiao Chen, dengan jelas mengucapkan setiap kata. Saat Lin Feng berbicara, panah hijau melingkari lengan kanannya seperti ular, berkedip dengan cahaya redup. Xiao Chen bereaksi, mengangkat benih dari Mu Zifeng di antara dua jari. Kemudian, dia mengangguk dan berkata, tentu. Satu gerakan. Pada akhirnya, Grim Reaper Lin Feng adalah pria berdarah panas. Sebelumnya, dia memiliki kesempatan untuk menyerang Xiao Chen sebelum dia memasuki final Blood Battlefield. Kemarin, ada lebih banyak peluang saat Xiao Chen bertarung dalam pertempuran besar. Meski begitu, Lin Feng memilih untuk tidak bergerak. Dia menunggu sampai Xiao Chen kembali ke kondisi puncaknya sebelum muncul di hadapannya. Sebenarnya, ini masuk akal jika dipikirkan. Orang ini mengkhianati aula Dewa Dunia Bawah demi seorang wanita. Dia menghancurkan kultivasinya dan kemudian berkultivasi dari awal. Sulit untuk mengatakan orang seperti apa dia, tetapi dia sama sekali bukan orang tercela yang suka menyerang orang lain secara diam-diam. Keduanya masing-masing memiliki gerakan membunuh yang kuat. Xiao Chen memiliki benih Femme Fatale Peony, dan Lin Feng memiliki panah pembunuh naga yang terbuat dari hantu Ho. Memutuskan pemenang dalam satu gerakan dapat menyebabkan memutuskan hidup dan mati dalam satu gerakan. Xiao Chen perlahan berdiri di Ice Fire Lotus Platform dan perlahan mengaktifkan Alloy Battle Armor. Lin Feng mengaktifkan Alloy Battle Armor-nya juga. Armor perang perak yang dikombinasikan dengan Deat Ki hitam tampak agak aneh. Keduanya tidak berani gegabah. Xiao Chen pernah mengalami sebelumnya betapa mengerikannya Deat Dao Domain ketika dia melawan manusia naga banjir Yan Changming, itu menantang untuk dihadapi. Lin Feng tidak berani meremehkan Xiao Chen, terutama ketika pihak lain memiliki senjata yang kuat seperti cambuk Dewa Salju. Sebenarnya, Xiao Chen tidak memiliki banyak harapan untuk cambuk Dewa Salju, karena retakan sudah muncul di batu tujuh warna. Itu tidak mungkin untuk mengeluarkan tingkat kekuatan yang sama seperti yang terjadi pada hari sebelumnya. Namun, itu masih merupakan alat paling andal Xiao Chen saat ini. Itu adalah counter yang sangat baik untuk Deat Dao Domain.
Mata keduanya bertemu dari jarak 50 kilometer. Sebelum mereka bertarung, aura mereka sudah mulai berbenturan. Tiga domain Dao Xiao Chen berlapis satu sama lain. Petir, es, dan niat pedang merembes ke setiap sudut ruang. Daerah dalam jarak 50 kilometer tampak tenang, namun aura keduanya bertarung di mana-mana, bahkan di udara. Namun, kedua aura itu saling meniadakan, menciptakan pemandangan yang tenang dan sunyi. Ketika keduanya benar-benar menyerang, domain Dao dengan segel surgawi yang ditanamkan di dalamnya pasti akan mengguncang langit, tanah, dan pegunungan. Xiao Chen mengangkat alisnya. Dia melihat untaian kabut hitam merembes keluar dari tanah di belakang Lin Feng. Dengan satu pandangan, dia tahu bahwa itu terwujud dari domain Deat Dao. Saat kabut menyebar, itu menghapus semua yang ada di belakang Lin Feng. Bahkan cahaya pun tidak bisa menembusnya. Sebuah lubang hitam besar muncul, menimbulkan rasa takut dan gemetar. Ini akan datang. Xiao Chen mengerti bahwa ini adalah awal dari serangan Lin Feng, jadi dia dengan erat menggenggam cambuk Dewa Salju dengan tangan kanannya. Tiba-tiba, keduanya menyerang tanpa peringatan. Xiao Chen mengaktifkan garis keturunan Grid Desolate Eon-nya dan memasukkan sebagian besar Divine Energy-nya ke dalam benih Divine Great Femme Fatale Peony di tangan kirinya. Lin Feng mengulurkan tangan kanannya dan membentuk busur dengan energi surgawinya. Kabut hitam di belakangnya menyatu menjadi sosok humanoid raksasa. Sosok humanoid itu muncul seperti malaikat maut. Itu memancarkan kekuatan dan tekanan yang kuat karena juga memanifestasikan dan menahan busur. Sentuhan kematian. Femme Fatale Peony, bunga-bunga jatuh berhamburan dan beterbangan seperti kepingan salju. Setelah Xiao Chen berteriak, benih Femme Fatale Peony di tangannya tiba-tiba mekar. Pada saat itu, kelopak yang tak terhitung jumlahnya menari di sekitarnya. Sebuah kekuatan hidup tak terbatas menyapu ke segala arah seperti banjir bandang atau binatang buas. Begitu bunga-bunga mekar, cambuk Dewa Salju mengeluarkan retakan yang menggelegar dan berubah menjadi naga panjang. Naga itu melakukan perjalanan melalui kelopak yang memenuhi udara dan menembak lurus ke arah Lin Feng. Begitu Xiao Chen menyerang, jantungnya berdetak kencang. Ketakutan yang berasal dari garis keturunannya menyebar ke seluruh tubuhnya, membuatnya sedikit gemetar. Kebingungan itu muncul dalam garis keturunan Grid Desolate Eon-nya, menimbulkan ketakutan yang familiar. Xiao Chen langsung kaget saat bangun. Itu adalah Hou, hantu Hou. Namun, ini bukan hantu Hou biasa. Itu adalah hantu Hou berusia 10.000 tahun yang diubah oleh seorang ahli Dewa Fu dengan teknik rahasia Dao Iblis. Kemudian, Lin Feng dimasukkan ke dalam Deat Dao domainnya. Apa yang dia kenakan di haluan adalah panah pembunuh naga. Suara mendesing. Panah pembunuh naga itu melesat tepat pada saat yang sama ketika Xiao Chen menyerang dengan cambuk Dewa Salju. Sok melintas di mata keduanya. Mereka berdua meremehkan kartu truf yang lain. Hou adalah musuh bebuyutan dari ras naga. Xiao Chen tidak takut pada hantu biasa Hou. Namun, panah pembunuh naga ini memiliki hantu Hou berusia 10.000 tahun sebagai fondasinya, dan Sui Renji secara pribadi menggunakan teknik rahasia Dao Iblis untuk memperbaikinya. Kemudian, Lin Feng mengendarainya dengan Deat Dao domainnya. Kekuatan panah pembunuh naga jauh melampaui harapan Sui Renji. Bahkan Sui Renji tidak akan mengharapkan panah pembunuh naga untuk menunjukkan aura yang mengerikan ketika didorong dengan domain Deat Dao. Lin Feng juga tidak menyangka Xiao Chen akan menggunakan benih Divine Great Femme Fatale Peony saat dia menyerang. Ketika domain Deat Dao Lin Feng mengkonsumsi kekuatan hidup yang tak terbatas, medan kekuatan yang dia hasilkan langsung melemah, dan pertahanannya anjlok. Puci. Keduanya tidak bisa bereaksi terhadap serangan satu sama lain. Detik berikutnya setelah mereka menyerang, serangan pihak lain menyerang mereka. Cambuk Dewa Salju menembus armor pertempuran paduan Lin Feng. Batu 7 warna memasuki dadanya dan menghancurkan organ dalamnya. Segel surgawi di kolam jiwanya juga mengalami kerusakan parah, menjadi gelap dan tidak terang. Ini juga mengguncang jiwanya. Niat pedang mengerikan yang terkandung dalam serangan itu mengamuk di sekujur tubuhnya, menyerang laut energi surgawi di dantiannya. Kondisi Xiao Chen tidak lebih baik. Panah pembunuh naga itu menembus dadanya dan berubah kembali menjadi hantu Hou, mengamuk di tubuhnya sebelum akhirnya memasuki kolam jiwanya untuk mencoba dan menelan segel surgawinya. Celepuk. Keduanya jatuh ke tanah pada saat bersamaan. Darah bocor dari antara bibir mereka, dan mereka tampak sangat pucat. Setelah satu gerakan ini, tidak ada yang bisa terus menyerang. Mereka harus fokus sepenuhnya pada penanganan masalah di tubuh mereka. Xiao Chen harus berurusan dengan hantu Hou di Soul Pool-nya dan menghilangkan Deat Qi di tubuhnya. Lin Feng perlu menyingkirkan pedang penyapu Qi di kolam jiwanya dan kekuatan hidup dari batu 7 warna.
Kekuatan hidup yang tak terbatas seperti banjir binatang buas bagi Lin Feng. Keduanya batuk terus-menerus, muntah seteguk demi seteguk darah, terlihat sangat menyedihkan. Setelah beberapa saat, Xiao Chen adalah orang pertama yang membuka matanya. Dia memiliki 2 star alloy battle armor dan memiliki Azure Dragon Divine Body. Kemampuan pemulihan dan ketahanan tubuhnya lebih unggul. Xiao Chen menarik dengan keras, menarik cambuk Dewa Salju keluar dari tubuh Lin Feng. Kekuatan yang dia gunakan membuat Lin Feng yang setengah berlutut terbang dan jatuh kembali ke tanah. Bang! Bang! Tubuh Lin Feng memantul beberapa kali sebelum dia tetap telungkup di tanah, benar-benar kehabisan tenaga dan tidak bisa bergerak sama sekali. Ketika keduanya bertarung, itu lebih merupakan kompetisi antara kartu truf yang diberikan Mu Zifeng dan Sui Renji kepada mereka. Tidak peduli seberapa mengerikan hantu Hou itu atau bagaimana ia berubah, pada akhirnya itu hanyalah hantu Hou. Xiao Chen kebetulan berbeda dari pembudidaya ras naga lainnya. Dia memiliki perlawanan ekstrim terhadap hantu Hou. Pembudidaya ras naga lainnya tidak dapat memblokir panah pembunuh naga ini. Jiwa mereka telah dikonsumsi dan tubuh fisik mereka terkorosi oleh Deat Qi. Jiwa mereka akan hancur, tubuh mereka membusuk, dan mereka akan mati. Namun, Xiao Chen telah melawan host hantu beberapa kali sebelumnya, dia bahkan membunuh lebih dari satu. Setelah ketakutan awal, dia dengan cepat menjadi tenang. Namun, dia masih dalam kondisi buruk. Luka-luka ini bahkan lebih buruk daripada yang dia derita karena melawan 10 tokoh berdaulat yang aneh kemarin. Xiao Chen melihat Lin Feng yang diam, yang napasnya lemah. Dia sedikit mengernyit dan bertanya, "Kamu tidak akan mati, kan?" Setelah Xiao Chen berbicara, Lin Feng terbatuk keras sebelum berjuang dengan lemah untuk berdiri. Dengan satu pandangan, jelas bahwa Xiao Chen dalam kondisi yang lebih baik. "Kamu menang." Lin Feng pucat. Namun, yang lebih menakutkan, wajahnya yang pucat menunjukkan garis-garis hitam seperti jaring laba-laba yang menutupinya. Wajahnya tampak seperti akan meledak setiap saat, menghadirkan wajah yang mengerikan. Xiao Chen tahu bahwa ini adalah harga untuk mengolah domain Deat Dao. Begitu seseorang menderita rebound, rasa sakitnya akan tak terlukiskan. Suara mendesing. Lin Feng mengertakkan gigi dengan banyak usaha. Dia memandang Xiao Chen dan kemudian melambaikan tangannya. Deat Qi di tubuh Xiao Chen keluar dan tersedot ke telapak tangannya. Xiao Chen segera merasa lebih baik. Lin Feng ini adalah orang yang mau mengakui kekalahan. Dia mengatakan satu gerakan, dan dia tetap melakukannya. Setelah kalah dalam satu gerakan, tidak ada dendam. Sayangnya, Xiao Chen tidak bisa membantunya. Divine Great Femme Fatale Peony mewujudkan kekuatan hidup yang terkandung dalam Snow God Whip. Dia tidak punya cara untuk menariknya. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat Xiao Chen hendak berbicara, beberapa sosok tiba-tiba muncul di udara. Ekspresinya sedikit berubah ketika dia melihat ke atas. Para pendatang baru tampaknya adalah sekelompok pembudidaya dunia bawah neraka yang mengenakan seragam penjaga dewa dunia bawah. Ketika Xiao Chen melihat dua orang yang memimpin kelompok itu, ekspresinya berubah lagi. Mereka adalah Yan Changming dan Zhen Yuan yang di iblis. Saat itu, Xiao Chen telah memotong Yan Changming menjadi beberapa bagian. Untuk berpikir bahwa dia masih hidup. Lebih jauh lagi, sepertinya dia bahkan mendapatkan kesempatan, menjadi penjaga dewa dunia bawah. Apakah itu Li Yun yang memanggilnya? Niat membunuh segera terbangun di hati Xiao Chen. Mengingat Lin Feng dan kondisinya saat ini, mereka tidak bisa bertarung. Seseorang akan datang. Ayo pergi. Xiao Chen selalu tegas. Dia tidak terlalu banyak berpikir saat dia mendarat di samping Lin Feng dengan cepat, bersiap untuk melarikan diri bersamanya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Namun, sudah terlambat. Dengan beberapa kilatan, Yan Changming dan yang lainnya memblokir Xiao Chen dan Lin Feng. Yan Changming hendak berbicara ketika dia melihat Lin Feng. Sok melintas di matanya. Setelah beberapa saat, dia bergumam, "Kakak senior pertama, saya pikir Anda sudah mati." 2. Kakak senior pertama, saya pikir Anda sudah mati. Kata-kata Yan Changming mengejutkan Xiao Chen saat Xiao Chen memandang Lin Feng, yang dia dukung. Apa yang sedang terjadi? Memikirkan bahwa keduanya adalah saudara senior dan junior. Berdasarkan ekspresi Yan Changming, sepertinya mereka sebelumnya memiliki ikatan yang dalam. Wajah Yan Changming yang biasanya dingin dan tanpa emosi tampak agak bingung, seperti dia jatuh ke dalam kenangan, tidak bisa bangun. Untuk apa kamu mengosongkan diri? Aku memanggilmu untuk membunuh orang ini. Alat suci dinasti Suewu saya masih di tangannya. Yan Changming, kenapa kamu masih tidak menyerang? Pangeran ke-8 Li Yun menuntut dengan tidak sabar ketika dia melihat Yan Changming dalam keadaan linglung.
Dia sudah merasa marah hanya karena melihat Xiao Chen. Yan Changming sepertinya tidak mendengar kata-kata Li Yun. Dia masih tidak bergerak, hanya menatap Lin Feng dan alloy battle armor yang dikenakan Lin Feng. Mata Lin Feng juga tertuju pada Yan Changming. Dia melihat seragam penjaga Dewa Dunia Bawah dan tampak sedikit terkejut juga. Selamat. Anda selalu ingin memasuki penjaga Dewa Dunia Bawah. Sekarang, Anda telah memenuhi keinginan Anda. Lin Feng yang pucat menghela nafas pelan. Kata-katanya tampak agak sarkastis. Yan Changming berkata dengan acuh tak acuh, memang. Saat itu, aku ingin bergabung dengan Aula Dewa Dunia Bawah dan menjadi penjaga Dewa Dunia Bawah seperti yang dilakukan kakak senior pertama. Kakak laki-laki pertamaku adalah pahlawan manusia naga banjir, dia adalah murid yang paling dibanggakan oleh guru, dia adalah manusia naga banjir pertama yang menjadi penjaga Dewa Dunia Bawah, dia adalah orang yang paling aku idolakan saat itu. Setelah dia mencapai titik ini, ekspresi rumitnya perlahan memudar, dan dia menjadi dingin lagi. Kamu bukan kakak laki-laki pertamaku, kakak senior pertama saya sudah mati. Dia benar-benar tidak akan memakai alloy battle armor dari aliansi surgawi. Terlebih lagi, dia tidak akan didukung oleh naga berdarah campuran. Saat itu, dia bersumpah untuk memimpin manusia naga banjir untuk menyerang kembali ke kekaisaran naga surgawi, seorang pahlawan. Suara Yan Changming semakin lembut. Dengan setiap kata yang dia ucapkan, niat membunuh yang datang darinya semakin berat. Dia berubah kembali menjadi orang yang dingin dan tidak berperasaan dengan tujuan yang jelas, seseorang yang dapat menanggung penghinaan, menanggung beban, dan tidak pernah menyerah. Dibandingkan dengan Lin Feng, Yan Changming tampaknya lebih cocok untuk gelar Grim Reaper. Lin Feng, tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, tunda dia sebentar lagi. Aku hanya butuh 1 menit. Kalau tidak, kita akan mati di sini. Xiao Chen tidak tertarik dengan hubungan atau dendam antara pasangan saudara senior dan junior ini. Saat ini, dia hanya ingin hidup. Dengan situasi saat ini, belum lagi Yan Changming, hanya Zhen Yuan saja sudah lebih dari cukup untuk menghabisi keduanya. Selain itu, ada beberapa penjaga Dewa Dunia Bawah lainnya dan Li Yun di sini. Mengatakan Xiao Chen dalam kesulitan tidak berlebih. Lin Feng berpikir sejenak sebelum dia mengangguk. Dia memandang Yan Changming dan berkata, saya pergi ke makam suster junior 2 bulan lalu. Terima kasih telah mengurusnya selama ini dan memberikan persembahan di sana. Rohnya di surga akan senang melihat adik laki-laki juniornya tumbuh menjadi seorang pria. Yan Changming merasa sedikit terpana. Niat membunuhnya tersebar saat dia mengungkapkan ekspresi kesakitan dan kerinduan. Saat itu, Xiao Chen meraung dan menarik Tyrant Sabre di belakangnya. Kemudian, dia mengeksekusi All Things Rejoicing Together, jurus pertama Fiendis Saber. Pada saat itu, medan perang darah terakhir sejauh 500 km tampaknya menjadi hidup. Gunung-gunung dan sungai-sungai berguncang, roh-roh mati kuno melolong. Setiap bagian tanah, setiap kilatan cahaya dan bayangan, semuanya berubah menjadi iblis, menjadi niat pedang di hati Xiao Chen. Begitu dia menggambar Tyrant Saber, seluruh dunia menjadi hidup. Begitu cahaya pedang muncul, itu berubah menjadi dengungan pedang yang terdengar seperti musik sitar yang luar biasa. Itu bergema di medan perang yang tak terbatas, bernyanyi dengan keras di tengah angin yang menderu. Di tengah tempat iblis yang luas, semua hal bersukacita bersama di medan pertempuran darah akhir yang kuno dan abadi ini. Sebagai gunung yang subur untuk pegunungan yang subur, awan putih untuk awan putih. Semua hal memiliki roh, semua hal adalah iblis. Apa itu Fin? Semua hal bersukacita bersama. Dunia terdiam. Pada saat berikutnya, medan perang yang luas, 500 km dari dataran terpencil, bersukacita bersama dengan Xiao Chen. Cahaya pedang tanpa batas meledak dari awan gelap di langit dan dataran luas yang sunyi. Lampu pedang tak berujung menyerang Yan Changming dan yang lainnya, mengabaikan Xiao Chen dan Lin Feng. Sepertinya langit hancur dan tanah retak. Lampu pedang yang cemerlang menerangi seluruh medan perang. Ini mengejutkan Yan Changming dan penjaga Dewa Dunia Bawah lainnya. Mereka semua bergerak untuk memblokir lampu pedang yang tak ada habisnya. Sial, sial, sial. Di tengah kekacauan, semua orang hanya bisa fokus pada diri mereka sendiri. Xiao Chen membawa Lin Feng dan melompat tinggi. Di puncak lompatannya, ketika dia mulai turun, seberkas cahaya merah menyala, menangkapnya dan Lin Feng, lalu dengan cepat pergi. Sinar merah adalah Vulture darah iblis, yang telah kembali dan tiba di saat yang genting. Puci. Setelah mendarat di Demon Blood Vulture, Xiao Chen memuntahkan seteguk darah. Menjalankan semua hal bersukacita bersama saat terluka parah sangat sembrono. Namun, Xiao Chen tidak punya pilihan lain dalam situasi sebelumnya. Dia perlu memanfaatkan kesempatan ini untuk bertahan hidup.
Pedang Qi yang diwujudkan oleh semua hal bersukacita bersama membuat bingung para penjaga dewa dunia bawah. Pedang Qi bahkan menembus yang lebih lemah, membuat mereka dalam keadaan menyesal. Ketika semuanya tenang, lingkungan telah berubah total. Medan telah berubah, semua hal bersukacita bersama ini membuat seluruh tempat berantakan. Sial, Yan Changming, mengapa kamu tidak bergerak lebih awal? Kenapa kamu dalam keadaan linglung? Pangeran ke-8 Li Yun memarahi dengan marah sambil menunjuk Yan Changming. Li Yun tidak bisa menerimanya. Ini adalah kesempatan yang sangat baik, namun Yan Changming menyia-nyiakannya. Bagaimana Li Yun bisa menahan rasa frustrasi ini? Selanjutnya, pedang Qi melukainya dengan parah sebelumnya, membuatnya semakin marah. Bang! Sebelum Li Yun bisa memarahi isi hatinya, sesosok tiba-tiba muncul di sampingnya. Sebelum dia bisa bereaksi, sosok itu menendangnya ke udara. Setelah Li Yun mendarat, sosok itu menginjak wajahnya. Orang yang menyerang adalah pedang iblis, Zhen Yuan. Yan Changming memandang dengan acuh tak acuh dan berkata dengan tenang, biarkan dia pergi. Pak, Zhen Yuan dengan kasar menendang Li Yun ke udara lagi. Li Yun terpental di tanah beberapa kali sebelum muntah seteguk darah. Kemudian, dia melihat Yan Changming dan penjaga dewa dunia bawah lainnya dalam keadaan yang agak menyedihkan. Pangeran ke-8 menemukan bahwa orang-orang ini menatapnya tanpa ekspresi. Mereka tampak begitu tenang sehingga dia merasa agak takut. Kamu, apa yang kalian semua inginkan? Yan Changming, jangan lupakan kesepakatan kita. Sebelumnya, Anda sudah mengingkari kesepakatan kami, tidak membantu saya berurusan dengan Lo Ho Wang. Itu sudah terlalu banyak. Apakah kamu memberontak sekarang? Li Yun bertanya dengan suara yang agak gemetar, merasa takut karena suatu alasan. Sepakat. Kesepakatan apa? Namun, saya memiliki kesepakatan dengan saudara pertama Anda. Dia menyuruhku untuk menjagamu dan tidak membiarkanmu mati di medan pertempuran darah terakhir ini dan mempermalukan dinasti Suewu, ejek Yan Changming sambil tersenyum. Apa? Li Yun merasa tercengang. Itu seperti kilat menyambarnya pada hari yang cerah, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Li Yun datang ke final Blood Battlefield demi mendapatkan True God Flame dari Demonic Sovereign kuno untuk bangkit kembali, untuk bersaing memperebutkan tahta dengan saudara laki-laki pertamani. Ketika Li Yun mendengar bahwa Yan Changming berkata, keterkejutan di hatinya terlihat jelas. Ternyata kakak pertamanya telah mengantisipasi setiap gerakannya dan bahkan selangkah lebih maju, membuat Yan Changming mengawasinya. Yan Changming berkata dengan lembut, jadi, jangan terlalu banyak berpikir. Pengawal Dewa Dunia Bawah tidak datang ke medan pertempuran darah terakhir ini untuk menjadi bawahanmu. Jika bukan karena instruksi dari saudara laki-laki pertamamu, aku bahkan tidak akan mengganggumu. Sekarang, enyahlah. Enyahlah sejauh yang Anda bisa. Jangan muncul di hadapanku lagi. Li Yun bingung. Namun, ketika dia bertemu dengan tatapan dingin Yan Changming, dia tiba-tiba merasa bahwa emosi Yan Changming agak tidak stabil. Pihak lain tidak bercanda. Jika Li Yun masih tidak pergi sekarang, dia mungkin tidak bisa lagi. Li Yun mendorong dirinya ke atas dengan tangannya, dalam kebingungan, dan melarikan diri dalam kekacauan. Namun, setelah hanya beberapa langkah, suara keras terdengar di belakangnya, seperti raungan dari neraka. Ketika Li Yun melihat ke belakang, seluruh dunia segera menjadi hitam. Misteri domain Dao kematian hitam berputar-putar di udara, tampak seperti binatang buas dari neraka. Itu membuka rahangnya yang ganas dan langsung menggigitnya. Di tengah jeritan yang menyedihkan, Li Yun berteriak dengan marah, Yan Changming. Yan Changming, kau melanggar janjimu. Suara Li Yun memudar dan melemah sampai Deat Qi menghabiskan seluruh kekuatan hidupnya, mengubahnya menjadi mayat kering. Kapan aku mengatakan bahwa aku tidak akan membunuhmu? Bodoh. Yan Changming mendengus dingin. Namun, ki dingin yang datang dari tubuhnya tidak berkurang banyak. Zhen Yuan, yang berada di samping, tahu bahwa Yan Changming dengan sengaja membiarkan Xiao Chen dan Lin Feng pergi. Pada akhirnya, Yan Changming tidak tahan untuk membunuh kakak laki-lakinya yang pertama. Namun, Yan Changming telah kembali ke Yan Changming yang diketahui Zhen Yuan. Tidak akan ada lagi kekhawatiran mulai sekarang. Kebajikan sebelumnya berarti dia memutuskan semua ikatan, tidak lagi membiarkan mereka menahannya lagi. Mulai hari ini, masa lalu tidak lagi penting. Adapun Li Yun, Yan Changming tidak punya tempat untuk melampiaskan kepahitan dan kesedihannya. Selanjutnya, Li Yun mencari masalah untuk dirinya sendiri. Jadi, Yan Changming melampiaskan semuanya pada Li Yun. Karena Li Yun sudah mati, itu saja. Zhen Yuan hanya akan memperlakukannya sebagai hadiah untuk saudara laki-laki pertama Li Yun. Kakak senior Yan, haruskah kita terus mencari istana abadi Ethereal, atau haruskah kita mengejar pengkhianat Lin Feng?
Tanya seorang penjaga Dewa Dunia Bawah dengan lembut. Yan Changming berkata dengan cemberut, kita harus membunuh pengkhianat Lin Feng. Keduanya cedera dan tidak bisa pergi jauh. Panggil penjaga Dewa Dunia Bawah untuk mengawasi orang-orang dari Tanah Suci Surga yang mendalam dan Sekte Asal Semesta. Kita harus menemukan mereka berdua bahkan jika kita harus mencari di seluruh final Blood Battlefield. Iya,